Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, mari kita deklarasikan rise up. Bangkit bersama Kristus, bergerak di dalam Kristus, dan berdampak seperti Kristus. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Dan saya memberi tema firman Tuhan delegasi. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata delegasi, apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan delegasi ini? Ada beberapa konteks di dalam sebuah pemerintahan yang seringkali kita mendengar delegasi Indonesia. Artinya pemerintah Indonesia mengirimkan utusannya di dalam sebuah pertemuan berskala internasional. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 ini, apa sih yang melatar belakangi kenapa perlunya sebuah delegasi? Kalau kita baca di dalam ayat 1 dan ayat 2, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Nah, ini adalah latar belakang kenapa delegasi itu diperlukan. Kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan di atas loteng Yerusalem pada saat hari Pentakosta itu membuat pertumbuhan gereja luar biasa. Pekerjaan Tuhan berkembang luar biasa. Jemaat yang kemudian percaya kepada Tuhan. Itu waktu Petrus berkhotbah yang pertama, ada 3.000 jiwa yang percaya dan minta dibaptis. Kemudian tidak berhenti di situ. Di pasal berikutnya, pekerjaan Roh Kudus lebih lagi luar biasa. Ada banyak orang yang kemudian dari 3.000 berkembang lagi menjadi 5.000. Mujizat kesembuhan dinyatakan. Kemudian pelayanan-pelayanan yang lain, orang-orang yang lemah, semakin banyak orang yang dilayani oleh para rasul ini. Karena dampak inilah maka ada masalah di dalam pelayanan yang dilakukan oleh para rasul. Pertama, ada persungutan karena pelayanan sehari-hari diabaikan. Ini terdapat di pasal 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Para rasul yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ini memimpin dengan penuh hikmat dan bijaksana. Karena itu memandang perlunya, pentingnya delegasi dalam pelayanan. Karena itu para rasul di ayatnya yang ketiga itu mengumpulkan seluruh murid supaya mereka memilih 7 orang dari antara jemaat untuk pelayan meja. Dan ada kriteria Bapak Ibu yang harus dipenuhi oleh seorang pelayan meja. Di sini dikatakan di dalam pasal 3, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik.
dan yang penuh roh dan hikmat. Jadi ada kriteria harus yang terkenal baik, tidak melakukan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kemudian yang penuh dengan roh dan yang penuh dengan hikmat, supaya para rasul ini dapat mengangkat mereka untuk tugas pelayan meja. Bapak Ibu, di dalam pasal 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi perkembangan jemaat itu karena para rasul memberitakan Injil, memberitakan kabar tentang keselamatan orang-orang, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan karena pekerjaan roh. Karena itu mereka harus fokus di dalam pelayanan doa dan pelayanan firman, sehingga perlu ditunjuk, perlu dipilih orang-orang untuk kemudian mensupport atau mendukung pelayanan meja yang selama ini terabaikan oleh para rasul karena pekerjaan pemberitaan firman itu harus lebih diutamakan. Dalam hal ini Bapak Ibu, aplikasi dari apa sih sebetulnya aplikasinya di dalam sebuah pelayanan gerakan. Kita minggu lalu kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, adanya Holy Spirit Movement atau gerakan Roh Kudus. Gerakan Roh Kudus itu bisa di dalam kita dan melalui kita. Karena itu delegasi ini bisa diaplikasikan melalui kita dalam aplikasi, diterapkan lewat dukungan pelayanan bagi jemaat yang membutuhkan. Mari kita memberikan respon yang baik untuk pelayanan ini dengan menerima delegasi atau tugas dari para pemimpin gereja kita, agar pekerjaan Tuhan di GPDI El-Shaddai Magelang ini semakin berkembang dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, perlu dijangkau oleh gereja ini, oleh pelayanan dari Ibu Gembala. Karena itu biar setiap kita jemaat GPDI El-Shaddai dapat mendukung pelayanan dari jiwa-jiwa yang perlu diperhatikan. Sebetulnya siapa sih jiwa-jiwa yang perlu diperhatikan ini? Adalah jiwa-jiwa yang mungkin dalam keadaan lemah, mereka perlu dukungan perhatian, mereka yang sakit perlu didoakan, kemudian ada yang kekurangan dan butuh support dari kita, dukungan materi dan dukungan doa dan bentuk pelayanan meja yang lain. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita di dalam Matius 25 ayat 35 dan 40 bahwa segala sesuatu yang dilakukan untuk seseorang yang paling hina sesungguhnya dilakukan untuk Tuhan. Pada saat kita memperhatikan dan menolong mereka, sesungguhnya kita itu sedang melakukan untuk Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita, di sekeliling gereja kita yang membutuhkan perhatian kita. Nah, pelayanan diakonia ini adalah pelayanan kita semua. Ayo miliki kerinduan untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita pada hari ini. Biarlah roh Allah yang sudah dicurahkan itu memenuhi hidup kita. Dan seperti di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11 yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bapak Ibu, mari kita meresponi biar apa yang dibutuhkan oleh gereja ini, untuk pengembangan gereja ini, untuk pelayanan kepada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang perlu memperoleh perhatian, karena gereja ini semakin berkembang seperti di dalam kisah para rasul itu. Akhirnya para rasul memilih, dan ada orang yang disebutkan di sini ada 7 orang, itu salah satunya adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian ada Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada para rasul untuk kemudian didoakan, dan para rasul ini meletakkan tangan mereka ke atas pilihan orang-orang yang sudah dipilih. Nah, dengan adanya orang-orang pilihan ini, ternyata di ayat yang ke-7 dari kisah para rasul ini, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau Engkau Allah yang sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap rasul-rasul dan pelayan-pelayan yang tersebar di seluruh dunia ini. Kami juga berdoa khususnya untuk gereja GPDI El Shaddai Magelang, gereja yang semakin berkembang. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu, mereka boleh memberi hati mereka untuk meresponi pelayanan dari gereja ini. Apa yang menjadi tugas yang seharusnya diemban oleh para pemimpin kami, ada tugas dan tanggung jawab dari setiap kami jemaat untuk juga melakukan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Karena itu Tuhan taruh di dalam hati kami, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang memerlukan uluran tangan kami, yang memerlukan perhatian kami, yang memerlukan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur bagi Engkau yang berkuasa menjaga supaya keluarga GPDI El Shaddai Magelang jangan tersandung, dan yang membawa keluarga GPDI El Shaddai dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Bagi Engkau adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.